Halo teman-teman, ini adalah video pertama saya di channel Ruang Kesadaran. Jadi sedikit cerita ngomongin tentang Ruang Kesadaran ya. Kenapa saya bikin channel ini? Karena saya pengen ngomongin cerita pengalaman saya pribadi dan gimana sih caranya saya bisa solve the problem atau mengatasi masalah dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Sebenarnya konteks dari ruang kesadaran ini, kita akan lebih banyak ngomongin tentang pikiran dan perasaan itu sendiri. Karena kalau teman-teman sadarin, pikiran itu adalah fitur yang udah Tuhan kasih, Allah kasih ke teman-teman supaya dikenali, dioptimalkan, dan teman-teman akan benar-benar banyak yang akan ke-notice, dan banyak hal yang teman-teman gak sadarin bahwa sejauh ini masih banyak hal-hal yang salah mungkin di teman-teman dalam cara berpikir. Karena begitupun yang saya rasain pada momen-momen gimana ya, kok ini nggak selesai-selesai, kok ini menjadi lebih pusing gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan formula cara berpikir yang tepat dan saya pengen share di sini. By the way, background saya itu sistem informasi, jadi saya S1 di IT. Saya belajar programming, keamanan sistem, dan hal-hal yang berhubungan dengan IT gitu teman-teman. Nah, saya dulu suka banget pada saat kuliah tuh pemrograman. Jadi ketika di kehidupan pun saya mengkoreksi gitu ya dengan cara berpikir seperti a programmer gitu ya. Nah, pada saat di momen-momen saya ngerasa kayak ini kok nggak bekerja dengan baik gitu, kok ini salah, kok ini nggak sesuai yang aku mau misalnya gitu, dalam konteks bisnis ya teman-teman, karena saya full time entrepreneurs atau pengusaha. Jadi kalau ngomongin problem, lebih banyak problemnya di bisnis gitu. Misalnya penjualan naik turun, ketipu atau investasi bodong gitu-gitu udah saya alamin. Kayak saya tuh mencari tahu kenapa itu bisa terjadi, dan di sisi lain saya juga ada di poin kayak penjualannya kok naik banget gitu. Jadi semua ini nggak mungkin nggak ada ilmunya, semua ini nggak mungkin tiba-tiba. Itu yang saya pikir pada momen itu, sampai akhirnya hari ini saya bener-bener mau nge-share ilmu-ilmunya biar teman-teman bisa mengikuti pola yang benar, bukan pola yang salah. Oke? Kita ngomongin dari sisi konteks bisnis dulu. Jadi gini teman-teman, ketika mungkin teman-teman masih muda saat ini, atau mungkin teman-teman yang umurnya di atas 30 sedang berbisnis gitu ya, mempertanyakan kayak kenapa bisnis aku turun, kenapa bisnis aku tuh ketipu, atau kenapa banyak hal yang tidak sesuai dengan aku. Percayalah, itu sumbernya dari pemikiran kita sendiri, pemikiran kita sebelumnya yang nggak kita sadari. Saya ambil contoh sederhana. Ketika teman-teman bilang atau di pikiran bisnis itu beresiko, maka resiko itu yang terus datang ke teman-teman. Coba teman-teman sadarin, resiko yang terus datang. Ketika teman-teman bilang bisnis itu membuat kita pusing, tiap hari teman-teman pusing ketika berbisnis. Coba sadarin juga. Apalagi misalnya habiskanlah jatah gagal berbisnis di usia muda gitu. Akhirnya pas muda gagal terus, bukan malah enjoy atau happy ngejalanin bisnis itu. Coba teman-teman sadarin dari kalimat-kalimat yang saya ceritakan tadi. Di sini teman-teman akan mulai sadar betapa pentingnya kita belajar tentang pemikiran. Hal yang kayak sepele, tapi ternyata bukti bahwa ini tuh butuh dipelajarin. Ini tuh butuh menjadi sesuatu yang penting kalau kita aware atau sadar bahwa ini pun harus dipelajarin gitu. Nah, pernah juga nggak ngalamin kayak ganti-ganti bisnis tapi nggak ada yang juga berhasil gitu. Nah, itu yang teman-teman kalau sadarin, semua akar masalahnya itu dari pemikiran sendiri. Jadi pemikiran itu bisa jadi ajaib untuk hidup kita, dan sebaliknya bisa jadi bumerang untuk hidup kita. Dari situlah teman-teman akan aware dan sadar pemikiran itu yang benar-benar jadi sesuatu yang penting buat kita pelajarin. Begitupun ketika saya menjadi programmer gitu ya, karena saya kuliah IT, saya suka ngoding gitu ya.
Jadi ada namanya database atau tempat penyimpanan biar kita gampang belajarnya. Ada juga program ini yang menampilkan data gitu ya teman-teman, berupa visual, berupa data gitu ya. Sadarilah ketika data di pemikiran kita salah, maka secara visual juga akan tampilnya salah. Nah itu yang akhirnya saya mulai sadarin bahwa oh ternyata kemarin-kemarin tuh keliru mikirnya tentang bisnis itu beresiko, bisnis itu sulit, bisnis itu hal-hal yang kita rasa berat gitu. Akhirnya itu semua akan termanifest dan terjadi benar-benar teman-teman. Ya karena kenapa? Kita menaruh data tersebut di dalam pemikiran kita. Sampai akhirnya secara realita itu benar-benar muncul. Andaikan database pemikiran saya adalah bisnis itu menyenangkan, maka terjadinya menyenangkan. Bisnis itu sesuatu yang bikin kita makin kaya, akhirnya termanifest makin kaya. Jadi mulai sekarang, ketika mengerti apa yang disebut pemikiran tadi, kita akan semakin hati-hati terhadap informasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar. Mulailah belajar hati-hati terhadap informasi apapun yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itu adalah menjadi sesuatu yang kita sadarin kebenarannya, padahal salah gitu ya, dan menjadi realita dalam hidup kita. Nggak enak banget kan kalau kita mikirnya jelek, jadi realitanya jelek. Sementara yang kita pengen wujudkan adalah realita-realita yang baik gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu ruang kesadaran ini saya bentuk, saya bikin gitu ya, untuk bikin teman-teman belajar gimana sih cara berpikir yang baik gitu, gimana cara mengoptimalkan pikiran kita. Karena dari pikiran membentuk sebuah perasaan. Ketika kita ngerasa, wah kayaknya aku nggak bisa nih, perasaan apa yang timbul? Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan khawatir. Ketika kita berpikir kita bisa, perasaan apa yang timbul? Perasaan happy, perasaan bahagia, perasaan pengen coba lagi. Nah, hal-hal ini yang ingin saya kasih kesadaran buat teman-teman, biar mudah belajarnya, biar termanifestnya mudah. Karena konteks dalam hidup ini ada tiga pondasi yang kita harus fokus adalah, pertama keuangan, yang kedua adalah kesehatan, yang terakhir adalah hubungan. Bayangkan ketika kita bisa mengoptimalkan pemikiran dan perasaan kita, 3 poin ini akan jauh-jauh lebih mudah untuk kita tarik hal-hal yang baik dibandingkan hal-hal yang kita rasa sulit, berat, dan lain-lain. Itu aja dulu dari video pembuka channel ini. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa banget di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Tunggu video kedua selanjutnya ya teman-teman. Thank you.